Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E3 Praktikum Desain Bentuk Sediaan Obat 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Emulsi Oral Magnesium Hidroklorida. Berikut nama anggota dari kelompok E3, yaitu ada Jihan, Kalila, Kintan, Noval, dan Nur Asmila. Selanjutnya, untuk poin yang pertama yaitu deskripsi produk. Contoh brand produk yang ada di pasaran yaitu Dualax Oral Emulsion. Manufacture company-nya yaitu Square Pharmaceutical Ltd. Primer packaging-nya yaitu botol. Neto dari Dualax yaitu 100 ml, dosisnya yaitu 300 mg per 5 ml, dan golongan dari Dualax ini yaitu golongan obat bebas. Selanjutnya adalah indikasi. Emulsi oral magnesium hidroksida dapat digunakan sebagai antasida atau pencahar. Fungsinya sebagai antasida digunakan untuk meredakan rasa puas sementara, sakit perut, asam lambung, atau gangguan pencernaan asam. Fungsinya sebagai pencahar digunakan untuk menghilangkan sembelit sesekali dengan mempromosikan buang air besar 30 menit hingga 6 jam. Poin kedua yaitu desain produk emulsi oral magnesium hidroklorida. Untuk zat aktif dan eksipien, zat aktif yang digunakan yaitu magnesium hidroklorida dan eksipiennya itu adalah liquid parafin sebagai agen pengerasan, setil alkohol sebagai pengemulsi, aquade sebagai pelarut, polioksietilen sorbitan monoleat atau Win 80 sebagai surfaktan atau pengental, butiladat hidroksianisol sebagai antioksidan, lalu ada metilparaben sebagai pengawet, sorbitol monoleat atau SPAN 80 sebagai surfaktan atau pengental, lalu ada sakarin sebagai pemanis, dan terakhir ada pewarna yaitu FDG yellow yang nomor 6. yang selanjutnya yaitu ada penimbangan bahan. Jadi, untuk penimbangan bahan dapat dihitung dengan rumus persen material yang digunakan dikalikan dengan batch size, sehingga dapat ditemukan quantity of batch dari masing-masing zat tambahan dan zat aktif. Poin ketiga yaitu produksi dan kontrol kualitas. Penimbangan semua bahan digunakan neraca analitik dengan critical point menimbang dengan tepat sesuai perhitungan. IPC-nya penetapan kadar. Kemudian pencampuran setil alkohol dan aquades dengan alat homogenizer dengan critical point semua bahan tercampur homogen dan IPC uji homogenitas. Kemudian pencampuran liquid parafin dan butiladat hidroksianisol dengan alat homogenizer dengan critical point semua bahan tercampur homogen dan IPC uji homogenitas. Kemudian pencampuran liquid parafin plus butiladat hidroksianisol dan aquades dengan alat homogenizer dengan critical point terbentuk korpus emulsi dan IPC uji organoleptik. Langkah selanjutnya yaitu penimbangan pada Twin 80, SPAN 80, sakarin, dan aquades dengan critical point semua bahan tercampur homogen dan mengembang. Kemudian pencampuran metilparaben dan semua campuran dengan critical point semua bahan tercampur dengan homogen. Selanjutnya pencampuran FDC 6 plus emulsi dengan semua bahan tercampur homogen dan didapatkan rasa dan warna yang sesuai. Yang terakhir yaitu pencampuran sediaan emulsi dengan critical point dimasukkan sediaan ke dalam botol dengan jumlah yang sesuai. Poin yang keempat adalah evaluasi produk. Evaluasi produk terdiri dari yang pertama, uji organoleptik dengan cara melihat warna, mencium bau, dan mencoba rasa dari emulsi. Ambil sampel sebagai fotosampel.
Kemudian uji homogenitas dengan cara meletakkan emulsi pada objek tes kemudian diratakan untuk melihat apakah adanya partikel-partikel kecil yang tidak terdispersi secara sempurna. Number of sampel sebanyak 1 sampel. Kemudian uji pH. Pengukuran pH dilakukan dengan pH meter. Elektroda sebelumnya telah dikalibrasi, kemudian elektroda akan dicelupkan ke dalam sebuah air. pH yang muncul diamati dan kemudian dicatat. Number of sampel sebanyak 1 sampel. Lalu ada uji viskositas menggunakan viskometer profil dengan tipe DVA dengan spindle nomor 2. Number of sampelnya sebanyak 1 sampel. Ada uji pupuk jenis menggunakan pikrometer. Number of sampelnya 1 sampel. Ada uji sifat alir. Caranya dengan mengambil 10 sampai 15 mili emulsi, lalu dituangkan di atas kaca yang dengan sudut kemiringan 45 derajat, lalu dicatat berapa waktu yang dibutuhkan emulsi untuk habis. Number of sampelnya sebanyak 10-15 mili dari 1 sampel. Yang selanjutnya yaitu uji ukuran globul. Alat yang digunakan yaitu mikroskop cahaya menggunakan lensa dari kaca yang bersumber dari lampu. Mikroskop tersambung dengan kamera yang bisa ditampilkan wujud visualnya di layar monitor. Ditentukan ukuran globul rata-rata menggunakan mikroskop secara visual dengan perbesaran 10 kali. Pengamatan dibantu penggaris kotak-kotak yang sudah diletakkan di dalam tabung lensa mikroskop. Number of sampel-nya yaitu 1 sampel. Kemudian, uji tipe emulsi. Tipe emulsi ditentukan dengan metode pengenceran. Metode ini dipilih karena cukup sederhana untuk dikerjakan. Alat yang digunakan yaitu 1 tabung reaksi dan raknya serta pipet tetes. Number of sampelnya yaitu 1 sampel. Poin kelima yaitu desain kemasan. Kemasan sekunder, bahan yang kami gunakan yaitu kardus kertas. Dengan tampak depan ada nama produk, kemudian neto, tampak samping terdapat komposisi, penyimpanan, produksi, dan aturan pakai. Tampak belakang ada peringatan, badge, manufacture date, expired date, nomor registrasi, barcode. Kemudian di tampak samping yang satunya lagi ada indikasi dan dosis. Lalu yang kedua ada kemasan primer. Bahan yang digunakan adalah botol kaca tipe 4 dengan tutup yang berbahan dari aluminium dan di luar botolnya terdapat etiket atau label dari merek dan kandungan. Ada netonya dan ada produksinya dari PT GL Farm Indonesia. Untuk poin yang terakhir yaitu ada evaluasi kemasan. Beberapa tes dalam evaluasi kemasan kaca tipe 4 yaitu yang pertama stacking test, kedua stress cracking, ketiga delamination, keempat transport test, kelima fat test, keenam leak test, ketujuh drop test, 8 product packaging compatibility test. Dan dilanjutkan dengan hydrolytic resistant test, water attack test, thermal shock test, Copper test machine wrap, powder glass test. Sekian dari kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.